Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hasil diskusi kami yang bertema problematika penerapan Understanding by Design dalam pendidikan formal di Indonesia dalam pandangan stakeholder. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidik di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dengan mengeluarkan regulasi atau aturan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan juga menjadi tanggung jawab beberapa pihak, yaitu pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat ataupun instansi-instansi terkait yang berkepentingan. Menurut Muhammad Tolut, pada dasarnya stakeholder dalam pendidikan itu sendiri dibagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid, dan tata usaha sekolah. Yang kedua adalah pemerintah, diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, wali kota, sampai Menteri Pendidikan Nasional. Yang ketiga adalah masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orang tua murid, pengamat, dan lembaga pendidikan. Kemudian, ada pun problematika dalam penerapan UBD yang dihadapi oleh stakeholder. Yang pertama, jika kami sebagai kementerian, maka problematika yang dihadapi saat ini adalah yang pertama, sekolah kaku dengan kultur lama sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka terbatas, butuh waktu untuk implementasi secara merata. Yang ketiga adalah terbatasnya kemampuan guru senior untuk mengakses platform Merdeka Mengajar dan perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. Yang keempat adalah pemahaman mengenai kurikulum merdeka yang kurang, diperlukan sosialisasi dan penambahan sumber informasi. Kemudian, jika kami menjadi dinas pendidikan, maka ada problematika yang dihadapi. Yang pertama adalah masih terdapat sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang kurang, sehingga dinas pendidikan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah sasaran untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua adalah tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang memiliki pengetahuan tentang implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Kemudian problematika yang dihadapi oleh komite sekolah. Yang pertama, tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, orang-orang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Selanjutnya adalah masyarakat. Yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Yang ketiga, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun artikel penelitian yang relevan, contohnya seperti implementasi sistem berjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah manajemen lingkungan dan stakeholder pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.